Selamat pagi teman-teman, saya Agatha Dana Kristi Okta dengan NIM 182114009. Pada kesempatan pagi ini saya ingin membawakan materi berupa memahami strategi. Setiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi yang spesifik. Strategi yang berbeda memerlukan juga prioritas dan tugas juga yang berbeda. Faktor untuk penentu keberhasilan pun juga berbeda, keterampilan perspektif dan perilaku pun yang berbeda pula. Suatu strategi yang digunakan oleh organisasi adalah rencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Lalu ada tujuan. Tujuan perusahaan sebagian besar ditentukan oleh pemimpin manajemen puncak atau yang disebut juga CEO. Perusahaan yang bersangkutan itu harus mempertimbangkan nasihat yang diberikan oleh para manajer senior dan biasanya diratifikasikan kembali oleh dewan direksi. Lalu pun ada profitabilitas. Kapasitas untuk menghasilkan laba dalam sebuah bisnis biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Kemampuan untuk memperoleh laba yang disebut profitabilitas dinyatakan dalam arti dan konsep yang paling luas melalui persamaan yang merupakan dua hasil dari dua rasio, yaitu pendapatan dikurangi beban, lalu dibagi dengan pendapatan sama dengan pendapatan dibagi investasi atau ROI. ROI ini diperoleh dengan membagi laba, yaitu pendapatan dikurangi beban dengan investasi. Akan tetapi, metode ini tidak mencakup dua komponen utama, yakni margin laba dan perputaran investasi. Istilah investasi dalam bentuk dasar persamaan ini memicu pada investasi para pemegang saham yang terdiri dari penerbitan saham dan laba ditahan. Salah satu tanggung jawab manajemen ialah menjaga keseimbangan di antara dua sumber utama pendanaan, uang dan ekuitas. Investasi pemegang saham yaitu ekuitas merupakan jumlah pendanaan yang diperoleh bukan melalui hutang, yaitu dengan cara meminjam. Profitabilitas ini mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukan laba kuartal atau tahun berjalan. Lalu ada maksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan itu meyakini bahwa pencapaian tingkat laba yang memuaskan adalah dengan cara yang lebih baik dalam menetapkan tujuan perusahaan. Ada dua alasan untuk itu. Yang pertama, istilah memaksimalkan menyiyaratkan bahwa selalu ada cara untuk memperoleh jumlah maksimum sebagai hasil dari sebuah perusahaan. Namun, bukan ini yang terjadi. Ketika kita memilih antara dua macam tindakan pihak manajemen, biasanya memilih sesuatu yang diyakini dapat meningkat. Lalu yang kedua, upaya untuk memaksimalkan nilai pemegang saham mungkin terjadi tujuan utamanya, namun ini bukan merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan laba setidaknya setara dengan biaya modalnya, kecuali perusahaan mampu melakukan hal tersebut, perusahaan tidak bisa dituntut untuk melakukan tanggung jawab sendiri. Selanjutnya, ada risiko. Sebuah organisasi perusahaan berupaya untuk meningkatkan profitabilitasnya. Upaya ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian masing-masing individu di jajaran manajemen. Namun, selalu ada batas atas. Sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan, sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua. Sebagian besar krisis keuangan yang terjadi di Asia selama tahun 1996 sampai 1998 dapat diselidiki dari fakta bahwa bank-bank di Asia telah memberikan pinjaman yang kelihatannya sangat menguntungkan tanpa melihat tingkat risiko yang dihadapi.
Selanjutnya ada pendekatan banyak stakeholder. Semua organisasi perusahaan terlibat dalam 3 jenis pasar, yakni pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Sebuah perusahaan mencari dana melalui pasar modal. Selain di pasar modal, para pemegang saham publik merupakan konstituen yang sangat penting. Selain itu, perusahaan menjual barang dan jasa di pasar produk. Di pasar ini, para konsumenlah yang menjadi konstituennya. Untuk memperoleh sumber daya seperti sumber daya manusia dan bahan-bahan mentah, perusahaan berkompetensi di pasar faktor. Di pasar faktor, konstituen utamanya adalah pegawai perusahaan dan para pemasok serta berbagai komunitas yang menyediakan sumber daya dan menjadi tempat beroperasinya perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak stakeholders, yaitu para pemegang saham, konsumen, para pegawai, para pemasok, dan masyarakat. Idealnya, sistem pengendalian manajemen yang dilakukan perusahaan harus mengidentifikasi tujuan-tujuan dari setiap kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian untuk menilai kinerja mereka. Lalu berikutnya ada konsep strategi. Meskipun terdapat definisi yang berbeda satu sama lain, ada kesepakatan umum bahwa strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi yang dikelola dengan baik mempunyai satu strategi atau lebih, walaupun mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit. Selanjutnya, bab ini membahas jenis-jenis umum strategi yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Biasanya, perusahaan mengembangkan strateginya dengan mencocokkan kompetensi intinya dengan peluang industri. Tampilan berikut menggambarkan secara sistematis pengembangan strategi. Salah satu perusahaan milik Kenneth R. Andrews mengajukan konsep dasar ini. Andrews berpendapat bahwa perumusan strategi merupakan proses yang digunakan oleh para eksekutif senior untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan. Kemudian mereka memutuskan strategi yang sesuai antara kompetensi inti, perusahaan, dan peluang lingkungan. Banyak perhatian selama 3 dasawarsa terakhir difokuskan pada pengembangan kerangka yang lebih tepat untuk melakukan analisis lingkungan dan analisis internal. Perusahaan menggunakan strategi pada 2 tingkatan. Yang pertama, strategi untuk organisasi keseluruhan, dan yang kedua, strategi untuk unit bisnis dalam organisasi. Sekitar 85% dari perusahaan industri Fortune 500 di Amerika Serikat memiliki lebih dari 1 unit bisnis dan sebagai akibatnya merumuskan strategi pada kedua tingkatan. Meskipun pilihan strategi berbeda pada tingkatan hierarkis, ada kebutuhan yang jelas untuk konsistensi dalam strategis di seluruh tingkatan unit bisnis dan organisasi keseluruhan atau korporat. Tampilan berikut berisi rangkuman keprihatinan strategi pada 2 tingkatan organisasi dan opsi strategi generik atau umum. Strategi tingkat korporat. Persaingan bisnis yang ketat mengharuskan perusahaan menetapkan strategi korporat, yaitu strategi mengenai keberadaan perusahaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Pada tingkat korporat, masalah yang biasanya dihadapi adalah 1. Definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi. 2. Penugasan sumber daya antar bisnis-bisnis tersebut. Berhubungan dengan strategi tingkat korporat, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kategori. Pada tingkat korporat, salah satu dimensi yang paling signifikan di mana konteks strategis berbeda adalah tingkat dan jenis diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Perusahaan-perusahaan dengan industri tunggal. Perusahaan yang menggunakan strategi industri tunggal meliputi Maytag atau peralatan rumah tangga besar, lalu ada Wrigley, permen karet, Perdue Farm atau unggas, dan Nucor atau baja. Dalam perusahaan industri tunggal, perusahaan menggunakan kompetensi intinya untuk mencapai pertumbuhan dalam industri tersebut. Lalu ada perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan.
Perusahaan pada ekstrem lainnya seperti Textron beroperasi dalam jumlah industri yang berbeda. Seperti dalam tampilan 2.3 mengacu pada hakikat hubungan sinergi operasi lintas unit bisnis. Hal tersebut mengacu pada sinergi operasi lintas bisnis yang didasarkan pada kompetensi inti dan pada pembagian sumber daya yang umum. Contoh lain dari diversifikasi tidak berhubungan adalah Litton dan LTV. Perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan, artinya perusahaan yang beroperasi dalam sejumlah industri dan bisnisnya saling berhubungan satu sama lain melalui sinergi operasi. Sinergi operasi terdiri dari dua jenis hubungan lintas unit bisnis. Yang pertama, kemampuan untuk membagi sumber daya umum, dan yang kedua, kemampuan untuk membagi kompetensi inti umum. Salah satu cara perusahaan menciptakan sinergi operasi adalah dengan membuat dua atau lebih unit bisnis menggunakan sumber daya yang sama seperti kekuatan penjualan, fasilitas manufaktur, dan fungsi perbekalan. Kompetensi inti adalah kemampuan yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dengan cara menambah nilai signifikan bagi para pelanggan. Contohnya, salah satu kompetensi inti yang merupakan kunci sukses yang diraih oleh Honda adalah kemampuannya untuk mendesain mesin-mesin kecil. Honda menggunakan kompetensi ini awalnya untuk memasuki bisnis sepeda motor. Namun, sejak saat itu, Honda meningkatkan kompetensinya dalam teknologi mesin kecil seperti mobil, pemotong rumput, penyapu salju, dan perangkat-perangkat luar ruang. Kemudian ada kompetensi inti Federal Express adalah pengetahuan logistiknya. Yang dimaksud dengan pengetahuan logistiknya adalah perusahaan ini menggunakan kompetensi tersebut untuk menciptakan bisnis pengiriman surat dalam waktu semalam. Contohnya, FedEx mengelola semua logistiknya termasuk untuk persediaan internal untuk Laura Ashley. Kemudian ada implikasi dari desain sistem pengendalian. Strategi korporat merupakan satu rangkaian dengan strategi industri tunggal di satu ujung spektrum dan diversifikasi yang tidak berhubungan dengan ujung lain. Berikut ini contoh strategi tingkat korporat, ikhtisar dari 3 strategi generik. Mulai dari jenis strategi korporat, dari perusahaan dengan industri tunggal, perusahaan dengan industri yang saling berhubungan, dan perusahaan dengan industri yang saling tidak berhubungan. Dari penyajian strategi dalam simbolnya, untuk perusahaan dengan industri tunggal, perusahaan dengan industri yang saling berhubungan, dan perusahaan dengan industri yang tidak saling berhubungan, terlihat jelas perbedaannya. Untuk fitur yang menjelaskan tersebut atau menjelaskan sendiri, perusahaan dengan industri tunggal biasanya bersaing hanya dalam satu industri. Untuk perusahaan dengan industri yang saling berhubungan, membagi kompetensi inti secara lintas unit bisnis. Kemudian untuk perusahaan dengan industri yang tidak saling berhubungan, merupakan perusahaan yang memiliki otonomi penuh di pasar yang sangat berbeda. Kemudian berikut ini ada beberapa perusahaan yang bersaing dalam bidang industri bisnis. Untuk perusahaan tunggal sendiri, seperti ada contohnya McDonald's, Corporation Ferguson, Lobby Weekly Crown, Clark & Steel-Matic, and Texas Airford Motor Nuclear. Kemudian untuk perusahaan dengan industri yang saling berhubungan, ada Procter & Gamble, Emerson Electric, Turner Glass, Johnson & Johnson, dan Philip Morris. Kemudian untuk perusahaan dengan industri yang tidak saling berhubungan, ada ITT, Western, UV, Litton, Rockwell, dan General Electric. Selanjutnya ada strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang telah dipilih oleh suatu perusahaan untuk ikut berpartisipasi. Strategi unit bisnis biasanya bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan. Yang pertama, dengan misinya. Apakah tujuan keseluruhan dari
bisnis tersebut. Kemudian yang kedua adalah keunggulan kompetitifnya. Dengan bagaimana sebaiknya unit bisnis tersebut dapat bersaing dalam industrinya untuk melaksanakan misinya. Kemudian ada misi unit bisnis. Salah satu tugas dari manajemen senior dalam perusahaan dengan diversifikasi adalah mengalokasikan sumber daya. Tugas tersebut yakni membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit untuk mendanai bisnis lain. Model-model ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki bisnis yang dikelompokkan dalam beberapa kategori, sehingga strategi setiap kategori berbeda. Beberapa unit disatukan dalam portofolio, namun komponennya berbeda. Seperti yang berada di contoh pada buku halaman 110 pada tampilan 2.5, dua contoh model perencanaan yang paling sering digunakan adalah Boston Consulting Groups, matriks pembagian pertumbuhannya 2x2, dan General Electric Company, McKinsey & Company's metrik daya tarik industri kekuatan bisnis 3x3. Model ini adalah model yang paling tepat dipilih dan memiliki perangkat misi. Perangkat misi seperti bangun atau build, pertahankan atau hold, panen harvest, dan divestasi atau divest. Yang pertama ada bangun. Misi ini menunjukkan menambah masa pasar dengan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kas. Contohnya bioteknologi merek peranti elektronik Black & Decker. Yang kedua ada pertahankan. Misi ini biasanya mengarah pada perlindungan pangsa pasar, unit bisnis, dan persaingan. Contohnya komputer mainframe IBM. Selanjutnya ada panen. Misi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Contohnya, produk tembakau American Brands, bola lampu General Electric, dan Sylvania. Lalu ada divestasi. Misi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera. Meskipun model-model perencanaan dapat membantu dalam perumusan misi, model-model tersebut bukanlah suatu petunjuk praktis. Posisi unit bisnis dalam kotak perencanaan tidak harus dijadikan pijakan tunggal dalam memutuskan misi perusahaan. Dalam model Boston Consulting Group, setiap unit bisnis ditempatkan dalam salah satu 4 kategori, yaitu tanda tanya, bintang, sapi perah kas, dan anjing, yang memiliki 4 sel dari matrik 2x2 yang mengukur tingkat pertumbuhan industri pada suatu sumbu dan pangsa pasar relatif pada sumbu lain. Model BCG memandang pertumbuhan industri sebagai indikator daya tarik relatif industri tersebut dan pangsa pasar relatif sebagai indikator posisi persaingan relatif dari suatu unit bisnis dalam bisnis tertentu. Model BCG menunjuk pangsa pasar sebagai variabel strategi primer karena pentingnya pangsa pasar dalam gagasan mengenai kurva belajar. Menurut BCG, biaya per unit berkurang dengan tingkat yang dapat diprediksikan dengan jumlah unit yang dihasilkan dalam waktu tertentu. Para pemimpin pasar mempunyai akumulasi pengalaman produksi terbesar. Jadi, perusahaan seperti ini harus memiliki biaya paling rendah dan laba paling tinggi dalam industri tersebut. Hubungan antara pangsa pasar dan profitabilitas juga secara empiris didukung oleh database Profit Impact of Market Strategy. Kurva belajar merupakan alat analisis yang kuat. Namun konsep tersebut memiliki beberapa keterbatasan, di antara lain yang pertama, konsep tersebut berlaku pada produk yang tidak didiferensiasikan. Di sini, basis persaingan utamanya adalah pada harga. Untuk produk-produk ini, menjadi pemain dengan biaya rendah adalah sangat penting. Yang kedua, dalam kondisi tertentu, peningkatan dalam teknologi proses mungkin mempunyai dampak yang lebih besar pada pengurangan biaya per unit.
dibandingkan dengan volume kumulatif itu sendiri. Yang ketiga, kerja keras yang agresif untuk mengurangi biaya melalui produksi terkumulasi dari barang yang terstandarisasi dapat menimbulkan hilangnya fleksibilitas di pasar. Yang keempat, komitmen pada konsep kurva belajar akan sangat merugikan bila teknologi baru muncul dalam industri tersebut. Yang kelima, pengalaman bukanlah salah satu-satunya pemicu biaya. Pemicu lain yang mempengaruhi perilaku biaya adalah skala, lingkup teknologi, dan kompleksitas. Perusahaan perlu dengan seksama mempertimbangkan pemicu biaya relevan yang berlaku untuk mencapai posisi biaya terendah. Unit bisnis yang termasuk dalam kuadran bintang secara khusus diberi misi pertahankan pangsa pasar. Unit-unit ini sudah memiliki pangsa pasar yang tinggi dalam industri mereka, dan tujuannya adalah investasi kas untuk mempertahankan posisi itu. Unit bisnis ini menghasilkan jumlah kas yang besar karena kepemimpinan pasar. Akan tetapi unit bisnis ini juga memerlukan pengeluaran kas yang signifikan untuk memelihara kekuatan persaingan dalam pasar yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, secara seimbang, unit-unit ini bersifat swasembada dan tidak memerlukan kas dari bagian lain di organisasi tersebut. Unit bisnis yang termaksud dalam kuadran sapi perah kas adalah sumber utama kas untuk perusahaan. Karena unit-unit ini mempunyai pangsa pasar relatif tinggi, maka unit-unit tersebut mungkin mempunyai biaya per unit yang paling rendah. Oleh karena itu, unit bisnis ini memiliki laba yang paling tinggi. Analisis industri. Di dalam analisis industri ini terdapat 5 kekuatan persaingan, seperti diantaranya intensitas persaingan di antara para pesaing yang ada. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan secara langsung yaitu seperti pertumbuhan industri, perbedaan produk, jumlah dan keanekaragaman pesaing, tingkat biaya tetap, kapasitas intermiten yang berlebihan, dan kendala untuk keluar dari industri. Kedua, ada daya tawar pelanggan. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli seperti jumlah pembeli, biaya peralihan pembeli, kemampuan pembeli, serta dampak produk dari unit bisnis pada biaya total pembeli. Ketiga, ada daya tawar pemasok. Dalam daya tawar pemasok ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pemasok adalah seperti jumlah pemasok, kemampuan pemasok, dan kehadiran input substitusi, serta pentingnya volume unit bisnis bagi pemasok. Keempat, ada ancaman dari barang substitusi. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman barang substitusi adalah seperti harga atau kinerja relatif barang substitusi, biaya peralihan pembeli, serta kecenderungan pembeli untuk menggunakan barang substitusi. Dan yang terakhir ada ancaman pendatang baru yang masuk di industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kendala untuk masuk ke dalam industri adalah seperti persyaratan modal, akses terhadap saluran distribusi, skala ekonomi. 3 observasi yang berkaitan dengan analisis industri. Jadi, semakin kuat 5 kekuatan tersebut, maka semakin rendah juga kemungkinan profitabilitas dari industri itu. Di dalam industri dengan profitabilitas rata-rata yang tinggi, maka 5 kekuatan itu akan semakin melemah. Sebaliknya, dalam industri dengan profitabilitas rata-rata yang rendah, maka 5 kekuatan tersebut akan semakin menguat. Kedua, ada bergantung pada kekuatan relatif dari 5 kekuatan itu. Masalah strategis kunci yang dihadapi oleh unit bisnis tersebut akan berbeda dari satu industri ke industri yang lain. Ketiga, memahami hakikat setiap kekuatan membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang efektif. Seleksi pemasok dibantu oleh analisis kekuatan relatif dari beberapa kelompok pemasok, seperti unit bisnis harus berhubungan dengan kelompok pemasok yang akan memberikan keunggulan kompetitif terbaik. Demikian juga, menganalisis daya beli relatif dari beberapa kelompok pembeli akan juga mempermudah pemilihan keunggulan bersaing generik.
Dalam unit bisnis mempunyai dua cara generik untuk merespon terhadap kesempatan dalam lingkungan eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Dua cara generik itu adalah biaya rendah dan diferensiasi. Dalam biaya rendah, kepemimpinan biaya dapat diperoleh melalui beberapa pendekatan seperti skala ekonomis dalam produksi, dampak kurva belajar, pengendalian biaya yang ketat, dan minimalisasi biaya. Pendekatan pada diferensiasi produk meliputi loyalitas merek, pelayanan pelanggan yang unggul, serta desain produk dan fitur produk. Analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai merupakan unit-unit bisnis dapat menggambarkan keunggulan kompetitif yang didasarkan pada biaya rendah, diferensiasi, ataupun keduanya. Rantai nilai memisahkan perusahaan ke dalam kegiatan strategis yang berbeda. Rantai nilai adalah kelompok kegiatan lengkap yang terlibat dalam suatu produk mulai dari ekstraksi bahan baku dan berakhir dengan dukungan pasca pengiriman bagi pelanggan. Analisis rantai nilai berusaha untuk menentukan bagian mana dari operasi perusahaan, dari desain sampai distribusi nilai dari pelanggan dapat ditambah atau dikurangi. Untuk setiap aktivitas bernilai tambah, itu ada 4 kunci pertanyaan yang perlu diajukan. Yang pertama, dapatkah kita mengurangi biaya dalam kegiatan dengan mempertahankan agar nilai atau pendapatan tetap konstan? Yang kedua, dapatkah kita menambah nilai atau pendapatan dalam kegiatan ini dengan mempertahankan biaya konstan? Yang ketiga, dapatkah kita mengurangi aktiva dalam kegiatan ini sementara mempertahankan biaya dengan pendapatan tetap? Yang keempat, yang penting dapat kita melakukan poin pertama, kedua, ketiga secara konstan. Apabila unit bisnis melakukan analisis terhadap biaya, pendapatan, dan aktiva secara sistematis untuk unit bisnis, dapat mencapai keunggulan diferensiasi dengan pengurangan biaya. Kerangka rantai nilai adalah metode membagi rantai nilai tersebut dari bahan baku dasar sampai ke pelanggan akhir ke dalam rangkaian kegiatan spesifik untuk dapat memahami perilaku, biaya, dan sumber diferensiasi. Contohnya itu ada Sephora. Nah, Sephora ini dalam industri minyak bumi memiliki segmen-segmen nilai yang luas di tempat operasinya. Dari eksplorasi minyak sampai stasiun-stasiun layanan. Akan tetapi perusahaan ini tidak memiliki keseluruhan rantai. 50% dari minyak mentah yang disuling berasal dari produksi lain dan lebih dari sepertiga minyak yang disuling dijual melalui outlet retail yang lain. Nah, contoh lainnya itu ada Maxus Energy, hanya ada dalam bisnis eksplorasi dan produksi minyak. Nah, perusahaan terbatas itu memiliki kehadiran dalam outlet retail tetapi tidak memiliki fasilitas manufaktur. Nah, yang selanjutnya itu ada, yang ketiga itu ada contohnya Reebok. Reebok adalah merek sepatu terkenal. Tetapi perusahaan ini memiliki retail outlet yang sangat sedikit. Walaupun demikian, Reebok mengoperasikan produk-produknya itu sendiri. Dan ada contoh lain itu ada Nike. Nah, Nike ini di pihak lain hanya melakukan penelitian desain dan pemasaran. Perusahaan ini melakukan outsourcing 100% untuk memproduksi sepatu atletik. Analisis rantai nilai membantu perusahaan untuk memahami sistem penyaluran nilai tidak hanya bagian dari rantai nilai di tempat perusahaan beroperasi. Nah, dari pemasok dan pelanggan, dari pemasok dan pemasok, serta pelanggan dari pelanggan, mempunyai selisih keuntungan yang penting untuk didefinisiasikan dalam memahami pembentukan biaya atau diferensiasi perusahaan. Nah, karena pelanggan pengguna akhir pada pembayaran untuk semua selisih keuntungan sepanjang rantai nilai keseluruhan.
Pemasok tidak hanya menghasilkan dan memberikan input yang digunakan dalam kegiatan nilai perusahaan, tetapi secara signifikasi juga mempengaruhi posisi biaya diferensiasi perusahaan. Contoh pembangunan yang dilakukan oleh pabrik mini. Baja menurunkan biaya operasi penggunaan produk kabel yang merupakan pelanggan pabrik baja 2 tahap di bawah rantai nilai. Kemudian tindakan pelanggan pada memiliki dampak yang signifikan pada keunggulan biaya atau diferensiasi perusahaan. Nah, contohnya ini ada kegiatan produsen mesin cetak membuat sebuah mesin cetak baru yang berukuran 3 meter lebarnya. Maka profitabilitas pabrik produsen kertas akan terpengaruh karena lebar mesin kertas harus sesuai dengan lebar beberapa mesin cetak. Laba perusahaan kertas terpengaruh oleh tindakan pelanggan, walaupun perusahaan kertas ada 2 tahap di atas dari percetakan yang merupakan pelanggan mesin cetak.